Mang Udin yang dulunya bernama Udin Kecil, lahir dari keluarga sangat miskin di desa Sidomulyo. Ayahnya Pak Karta adalah tukang soto keliling yang hampir tiap malam berkeliling kampung dengan gerobak tuanya. Ibunya Bu Lastri membantu dengan menyiapkan bahan seadanya, ayam ceker, sayuran layu, dan kaldu encer. Udin Kecil tumbuh dalam kemiskinan yang mengiris hati. Ia sering menahan lapar sambil membantu ayahnya mencuci mangkuk-mangkuk kotor di pinggir sungai. Namun, meski miskin, ayah Udin selalu berpesan, "Yang penting halal, Din. Uang banyak, tapi haram bawa sial." Pesan itu lama-lama terkubur dalam hati Udin, seiring waktu dan rasa lapar yang tak kunjung pergi. Saat Udin berusia 10 tahun, ibunya jatuh sakit keras, demam tinggi yang tak kunjung turun. Pak Karta berusaha mencari biaya berobat dengan meminjam ke sana ke sini, tapi hasilnya nihil. Beberapa hari kemudian, Bu Lastri meninggal dalam pelukan Udin. Kematian ibunya meninggalkan luka besar di hati Udin. Ia mulai menyimpan rasa benci pada kemiskinan, pada hidup yang keras tanpa ampun. Setelah kematian ibunya, Pak Karta menjadi pemurung. Ia sering berbicara sendiri, terkadang marah-marah tak jelas. Gerobak soto satu-satunya yang tersisa mulai lapuk, rodanya macet, panci-pancinya berkarat. Saat Udin berusia 15 tahun, Pak Karta ditemukan mati di dapur. Wajahnya membiru, bibir berbuih. Warga desa bergosip, katanya Pak Karta bunuh diri karena tidak tahan hidup miskin. Sejak kehilangan orang tuanya, Udin Kecil menjadi pemurung, pendiam, dan penuh rasa iri terhadap orang-orang kaya. Ia melihat anak-anak orang kaya makan enak, memakai pakaian baru, bersekolah tinggi. Sementara dirinya setiap hari harus mendorong gerobak berat, berjualan soto encer yang kadang tak laku satu mangkuk pun. Dalam hatinya tumbuh dendam. Kalau ada jalan pintas jadi kaya, aku mau. Ia mulai percaya bahwa kebaikan, kerja keras, dan kesabaran hanya membuat orang mati miskin seperti ayahnya. Di usia 17 tahun, Udin hidup sendiri di rumah tua peninggalan orang tuanya. Gerobak soto peninggalan Pak Karta kini menjadi satu-satunya peninggalan berharga. Setiap pagi, ia membeli bahan seadanya, memasak, lalu mendorong gerobak dari ujung desa ke pasar kecil di Sidomulyo. Sotonya tidak istimewa, hanya kuah encer, suiran ayam kecil, dan kerupuk lawas. Tapi Udin selalu menyajikannya dengan senyuman letih. Suatu hari, di pasar yang ramai, Udin melihat gadis penjual sayur bernama Sari. Wajahnya bersahaja, tawanya hangat, dan ia selalu membungkuskan lebih banyak daun bawang tanpa diminta. Bagi Udin, Sari adalah satu-satunya warna dalam hidup yang monoton. Setiap kali membeli sayur, Udin menyelipkan candaan kaku, berharap bisa menghibur Sari. Walau sering gagal, tapi Sari tak pernah menertawakannya. Ia justru menaruh simpati pada Udin yang tetap bekerja keras meski hidupnya berat. Beberapa bulan berjalan, mereka mulai sering duduk bersama selepas jualan. Sari bercerita tentang mimpinya punya warung makan kecil, dan Udin hanya diam sambil memandangi gerobaknya yang sudah retak. Sari bukan hanya cinta pertama Udin. Ia adalah satu-satunya orang yang membuat Udin percaya hidup bisa berubah, tanpa harus melibatkan setan. Di usia 20, Udin memberanikan diri melamar Sari dengan sederhana, tanpa cincin, hanya sepucuk surat buatan tangan dan semangkuk soto buatan sendiri. Sari menerima dengan syarat sederhana. Kita mungkin miskin, Din, tapi jangan pernah gadaikan hidup kita ke sesuatu yang gelap ya. Udin berjanji dan mengangguk, tapi dalam hatinya ia bergumam. Janji manusia tak sekuat lapar dan keinginan. Setelah menikah, Udin dan Sari tinggal di rumah tua warisan orang tuanya. Hasil jualan kelilingnya hanya cukup untuk makan sehari-hari. Sari setia membantu di dapur. Kadang mereka tertawa melihat ayam lari di dapur, atau menangis bersama
saat hasil jualan hanya cukup untuk nasi dan garam. Malam-malam mereka diisi dengan impian, punya warung permanen, bisa menyekolahkan anak kelak, dan hidup damai. Namun, impian itu perlahan retak ketika penyakit mulai menyerang tubuh Sari. Demam tinggi, batuk berdarah, dan sekali lagi, Udin melihat orang yang ia cintai membusuk perlahan di kasur lusuh seperti ibunya dulu. Setiap sore, Mang Udin mendorong gerobak reyotnya keliling kampung, berharap ada yang membeli. Tapi malam-malamnya lebih sering dihabiskan duduk dia menatap mangkuk-mangkuk kosong, mendengar suara jangkrik di jalanan lengang. Suatu malam, setelah kembali tanpa membawa uang sepeser pun, Mang Udin berlutut di dapur, menangis. Ia memohon pada siapa saja, apapun, agar bisa kaya, agar istrinya sembuh, agar hidupnya berubah. Di malam berikutnya, saat melewati kuburan desa yang dikenal angker, Mang Udin mendengar suara berbisik. "Mau kaya, Mang?" Di balik pohon beringin tua, berdirilah sosok berjubah hitam dengan wajah yang kabur. Seolah tertutup kabut, ia memperkenalkan diri sebagai Kirawa. Kirawa menawarkan pesugihan, kekayaan tanpa batas, warung soto yang selalu ramai. Syaratnya sederhana. Mang Udin harus menggunakan air liur kuntilanak sebagai penyedap kuah, dan salah satu pelanggan yang makan akan menjadi tumbal setiap bulannya. Dalam ketakutan dan keputusasaan, Mang Udin menyetujui. Di malam purnama berikutnya, Mang Udin dipanggil Kirawa ke bawah pohon beringin. Di sana, Kirawa membaca mantra dalam bahasa aneh. Tanah di sekitar beringin bergetar, dan dari dalam lubang hitam muncul kuntilanak. Rambut kusut, gaun putih berlumur tanah, mulutnya penuh taring tajam. Kuntilanak itu menjulurkan lidah panjangnya, meneteskan air liur kental yang berbau amis busuk. Kirawa menampungnya dalam mangkuk tembikar, lalu memberikannya pada Mang Udin. "Hanya setetes setiap malam. Jangan rakus. Jika kau berhenti, mereka akan menjemputmu." Dengan tangan gemetar, Mang Udin menerima mangkuk itu dan sekaligus menyetujui perjanjian laknatnya. Pagi harinya, Mang Udin memasak sotonya seperti biasa. Hanya saja kali ini, ia mencelupkan ujung sendok ke dalam mangkuk air liur dan mengaduk perlahan dalam panci besar. Aroma kuah berubah, menggoda, mengundang selera. Warung Mang Udin mendadak ramai. Orang-orang berbondong-bondong makan sotonya. Bahkan warga desa tetangga ikut datang. Dalam sebulan, Mang Udin mengganti gerobaknya menjadi warung permanen. Ia membeli motor baru, memperbaiki rumah, dan istrinya mulai sembuh perlahan. Setahun, 2 tahun, semuanya berjalan lancar. Bahkan Mang Udin sudah bisa membangun rumah besar dan membeli mobil. Namun beranjak ke tahun ketiga, kegembiraan itu mulai lenyap. Karena setelah adanya penyelidikan, semua korban yang meninggal baru saja makan soto Mang Udin. Ada Pak RT yang ditemukan mati kaku di kursi tamu. Ada seorang anak kecil mendadak jatuh kejang-kejang, matanya membelalak ketakutan sebelum meninggal. Dan 2 pemuda ditemukan tewas membusuk di tengah ladang. Mang Udin mulai dihantui. Saat memasak, ia melihat bayangan orang-orang berwajah pucat melotot dari dalam panci. Setiap malam terdengar suara-suara mengaduk panci dari dapur, padahal dapur kosong. Kadang ia melihat sosok kuntilanak duduk di sudut warungnya, tertawa pelan sambil meneteskan air liur ke dalam panci. Sari istrinya mulai ketakutan dan meminta Mang Udin berhenti berjualan. Tapi Mang Udin terlalu takut pada ancaman Kirawa. Jika ia berhenti, nyawanya taruhannya. Suatu malam, dalam ketakutan, Mang Udin membuang mangkuk air liur itu ke sungai di belakang rumah. Ia membakar gerobak lamanya dan bersumpah berhenti. Tapi saat kembali ke rumah, ia menemukan dapur dipenuhi aroma soto. Panci di atas tungku mendidih sendiri, dan di atas meja makan
ada mangkuk tembikar yang sama, masih penuh air liur dengan goresan kata, "Kau tak bisa lari." Malam itu, Mang Udin bermimpi buruk. Ia diseret ke lubang beringin oleh sosok-sosok mengerikan para tumbalnya yang merangkak dengan tubuh membusuk. Desa Sidomulyo gempar, warga mulai geram, dan pada malam harinya, ratusan warga mengepung rumah Mang Udin sambil membawa obor dan senjata tajam. Namun, saat pintu didobrak, warga hanya menemukan jasad Sari yang sudah bau busuk menusuk hidung. Gerobak terbakar di halaman dan panci besar yang mendidih sendiri mengeluarkan suara seperti orang menangis. Keesokan paginya, beberapa warga yang berani menyusuri pekuburan menemukan tubuh Mang Udin tergantung di cabang pohon beringin tua. Lidahnya menjulur panjang sampai perut, matanya membelalak, dan dari mulutnya meneteskan cairan kental berwarna putih kekuningan. Pohon beringin itu kini dianggap terkutuk. Tak ada yang berani mendekat. Mereka percaya arwah Mang Udin masih bergentayangan, dipaksa untuk terus menjajakan sotonya untuk menambah tumbal baru. Kini, di malam-malam tertentu, terutama saat angin bertiup kencang, warga Sidomulyo mendengar suara roda gerobak berderit di jalanan sepi. Kadang terdengar suara parau memanggil, "Soto hangat." Orang yang mengikuti suara itu katanya tak akan pernah kembali, kecuali dalam bentuk jasad kaku dengan mulut berbusa dan lidah yang menjulur panjang.